Kisah anak Nabi Adam, Kabil, Habil, Labuda, Iklima, Syit dan putra-putri Nabi Adam yang lain. Dalam beberapa riwayat lainnya menyebutkan anak Nabi Adam, berjumlah 25 orang anak, di antaranya Kabil, Habil, Labuda, Iklima, dan Syit. Dalam beberapa riwayat lainnya, menyebutkan anak Nabi Adam, berjumlah 25 orang anak, 24 di antaranya lahir berpasangan, sedangkan satu orang tidak. Nabi Adam, alaihi salam merupakan nabi sekaligus manusia pertama yang Allah ciptakan dengan keistimewaannya. Dalam kesendiriannya, Allah pun menciptakan untuknya seorang wanita yang menjadi istrinya yaitu Hawa. Dinamakan Hawa, karena ia diciptakan dari kehidupan yaitu tulang rusuk kiri Nabi Adam. Dari Adam dan Hawa inilah yang kemudian jumlah populasi manusia semakin bertambah. Ada beberapa riwayat, yang menjelaskan mengenai kelahiran anak-anak Nabi Adam. Seperti yang disebutkan oleh Imam Abu Ja'far Ibn Jarir at-Tabari, dalam tarikhnya, Hawa melahirkan anak-anak keturunan Adam sebanyak 40 dengan 20 kali kehamilan, hal ini pun sama sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, dalam tafsir Bagawi dan tafsir Al-Qurtubi. Ada juga yang mengatakan bahwa Hawa telah mengandung sebanyak 120 kali, di setiap kehamilannya ia melahirkan 2 anak kembar laki-laki dan perempuan. Dalam beberapa riwayat lainnya menyebutkan Nabi Adam memiliki 25 orang anak, 24 di antaranya lahir berpasangan, sedangkan satu orang tidak. Dalam beberapa tarikh, disebutkan bahwa nama-nama anak laki-laki Nabi Adam adalah Abdullah, Cain, Kabil, Asyad, Habil, Syit, Ayat, Balak, Atati, Taubah, Darabi, Hadas, Yahus, Sandal, Barak, Wet, Suwa, Yagut, Yauk dan Nasar. Sedangkan anak-anak Nabi Adam yang perempuan tidak disebutkan namanya kecuali Iklima, Labuda dan Hazura saja. Mengenai urutan kelahirannya pun banyak perbedaan pendapat dan belum dipastikan dengan baik. Ada yang menyebutkan bahwa Kabil dan Iklima merupakan anak pertama Nabi Adam dan yang terakhir adalah Abde al-Mugid dan saudara kembarnya, Amat al-Mugid. Ada pula yang mengatakan Kabil dan Iklima adalah anak ketiga, Habil putra keempat dan Syit adalah putra kelima. Banyaknya perbedaan riwayat yang menyebutkan mengenai kelahiran maupun nama-nama dari anak Nabi Adam, namun nama anak-anak Nabi Adam yang secara pasti disebutkan di dalam riwayat tercatat 5 orang, yaitu Kabil, Habil, Iklima, Labuda dan Syit. Dalam Al-Quran, Allah mengabadikan kisah kedua putra Nabi Adam yaitu Kabil dan Habil. Sebagaimana yang disebutkan dalam Qis. Al-Maidah, 27-31, kisah ini bermula dari kedengkian serta marahnya Kabil atas diterimanya kurban saudaranya yaitu Habil, sedangkan kurbannya sendiri ditolak oleh Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Aufi dari Abdullah bin Abbas, saat itu kurban diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka dalam mempersembahkan kurban, Allah Ta'ala menerima kurban hamba-hambanya dengan mengirimkan api dan menyambar ke arah apa yang dipersembahkan untuknya. Beberapa riwayat menyebutkan, ketika dewasa, Kabil adalah seorang petani dan bercocok tanam, sedangkan Habil adalah seorang peternak dan penggembala. Ketika memberikan kurbannya, Habil mempersembahkan seekor kambing gemuk yang dimilikinya, namun Kabil hanya mempersembahkan hasil pertaniannya dengan kualitas yang buruk. Setelah kurban telah dipersembahkan, Allah pun mengirimkan api ke arah kurban tersebut, menyambar kurban Habil dan membiarkan kurban milik Kabil. Mengetahui kurbannya ditolak, Kabil pun murka dan dengki terhadap Habil dan berkata kepadanya bahwa ia benar-benar akan membunuhnya. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa kedengkian Kabil terhadap Habil bermula ketika Allah mensyariatkan kepada Nabi Adam agar menikahkan putranya dengan putri dari pasangan kembaran yang berbeda, bersilang. Sesuai dengan syariat tersebut, maka Kabil akan dinikahkan dengan saudara kembar dari Habil yaitu Labuda, sedangkan Habil akan dinikahkan dengan saudara kembar Kabil yaitu Iklima. Tetapi, Kabil tidak terima akan hal itu sebab ia mendapat istri yang tidak terlalu cantik dan berkeinginan untuk menikah dengan saudara kembarnya sendiri yang berparas cantik. Nabi Adam tidak memberi izin untuk menengahi masalah ini maka mereka berdua diminta untuk memberikan pengorbanan kepada Allah, yang apabila pengorbanannya diterima maka akan mendapatkan keadilan di sisinya. Setelah kurban dipersembahkan, Allah hanya menerima kurban yang Habil berikan. Hal ini membuat Kabil marah dan dengki terhadap Habil. Sifat dengki yang ada di dalam diri Kabil membuatnya memutuskan untuk membunuh saudaranya itu.
Sekalipun Habil telah memberikannya nasihat, Kabil tidak menghiraukannya. Menurut pendapat beberapa ulama, lokasi tempat Kabil membunuh Habil saat itu di kawasan pegunungan Kasiun wilayah utara Damaskus, lebih tepatnya di sebuah gua bernama Gua Dam. Pada saat Habil sedang tertidur, Kabil membunuh Habil dengan cara melemparkan batu ke arah kepala Habil, hingga kepalanya pecah. Riwayat lain menyatakan bahwa Habil dicekik dan digigit hingga akhirnya matilah Habil di tangan Kabil. Peristiwa ini adalah kematian pertama yang terjadi di muka bumi dan kejahatan pertama yang dilakukan manusia. Setelah ia membunuh Habil, Kabil pun bingung, apa yang harus ia perbuat terhadap jenazah saudaranya tersebut, sebab jenazah Habil adalah yang pertama kali di muka bumi. Kabil pun menggotong mayat Habil, selama kurang lebih setahun, hingga dalam keadaan demikian, Allah mendatangkan dua burung gagak yang sedang bertarung, dan menyebabkan salah satunya mati. Maka gagak yang masih hidup, mengais-ngais tanah hingga membuat lubang untuk mengubur burung gagak yang mati. Melihat kejadian itu, Kabil mengambil pelajaran tentang cara mengubur jenazah saudaranya itu. Mengetahui kematian anaknya Habil, Nabi Adam dilanda kesedihan yang mendalam. Hingga Allah memberinya karunia seorang anak sebagai pengganti Habil yang bernama Syit, yang memiliki makna, karunia dari Allah, dan ia pun memiliki sifat yang sama seperti Habil. Ketika Syit telah dewasa, Nabi Adam menyampaikan pesan-pesan kepada anaknya Syit, di antaranya adalah, "Janganlah kamu merasa aman di dunia. Seperti diriku yang merasa aman hidup di surga, yang pada akhirnya aku diturunkan oleh Allah di dunia. Janganlah kamu bertindak menurut kemauan istrimu. Karena aku mengikuti hawa nafsu istriku, Hawa, sehingga memakan buah pohon terlarang, lalu aku menyesalinya. Setiap perbuatan yang ingin kamu lakukan, maka renungkanlah terlebih dahulu akibat yang akan ditimbulkan. Ketika kamu merasa takut atau ragu-ragu terhadap sesuatu, maka tinggalkanlah hal itu. Bermusyawarahlah mengenai suatu perkara." Dari Wahab bin Munabih, ia mengatakan, ketika Nabi Adam meninggal dunia, kala itu Syit telah berusia 400 tahun, yang pada saat itu juga Syit diangkat menjadi nabi menggantikan Nabi Adam. Allah menurunkan langsung kepada Syit berupa pedang, tali, sahifah, tabut, dan kuda yang bernama Maimun, yang apabila kuda itu meringkik maka seluruh binatang akan menyambutnya dengan tasbih. Nabi Adam memberikan wasiat kepada Syit untuk menggantikan dirinya dalam memimpin anak keturunannya untuk beribadah kepada Allah, dan selepas Nabi Adam turun Syit pun diangkat sebagai nabi kedua di muka bumi. Nabi Adam juga mewasiatkan kepadanya untuk memerangi saudaranya, Kabil. Melaksanakan wasiat sang ayah, Syit pergi untuk memerangi Kabil dan akhirnya perang pun berkecamuk. Peristiwa inilah yang menjadi perang pertama yang terjadi antara anak-anak Adam di muka bumi. Dalam peperangan itu, Syit memperoleh kemenangan. Kabil pun ditawan oleh Syit dan dihukum dengan cara dipanggang di bawah matahari sampai meninggal. Riwayat lain yang mengatakan kedua tangannya dibelenggu di atas pundaknya dan ditahan di tempat yang panas hingga mati. Setelah melaksanakan wasiat yang diperintahkan sang ayah, Syit diutus ke Hindi, India untuk menjadi juru penegak keadilan, dan Allah menjadikan silsilah keturunan seluruh manusia semuanya berasal dari keturunan Syit. Wallahu a'lam bishawab.